Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini atau pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat dan penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya video ini. Nah, yang pertama operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Nah, operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi bilangan. Misalnya ada operasi penjumlahan dengan pengurangan, penjumlahan dengan perkalian, penjumlahan dengan pembagian, pengurangan dengan perkalian, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat ya, operasi hitung campuran adalah operasi himpunan yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung. Ya, dalam pengerjaan operasi hitung campuran ada aturan operasi hitung campuran. Yang pertama, dalam kurung. Nah, dalam pengerjaan operasi hitung campuran, yang pertama kita kerjakan adalah operasi yang berada di dalam kurung. Nah, selanjutnya yang kedua, perkalian atau pembagian. Jadi setelah di dalam kurung, yang kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, setelah kita mengerjakan perkalian atau pembagian, kita lanjut mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana kalau dalam operasi hitung campuran ada perkalian atau pembagian yang berurutan atau penjumlahan dan pengurangan yang berurutan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri dari depan kalian, berarti yang dari sebelah sini ya, atau yang paling depan. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Yang pertama, 10 dikali negatif 4 dikurang 3 ditambah 12. Nah, maka penyelesaiannya di sini ada 1, 2, 3 operasi hitung, yaitu ada perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Nah, tadi kembali lagi ke aturan ya. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Di sini walaupun si pengurangan itu lebih derajatnya lebih rendah daripada perkalian, tapi karena di sini ada dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka kita kerjakan dulu negatif 4 dikurang 3. Berapa negatif 4 dikurang 3? Nah, negatif 4 dikurang 3 adalah negatif 4 ditambah negatif 3. Maka sama dengan negatif 7. Nah, maka sama dengan 10 dikali negatif 7 ditambah 12. Sekarang tinggal operasi apa? Operasi perkalian dan penjumlahan. Nah, kalau ada kali dan perkalian dan penjumlahan, mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, yang perkalian. Bagus. Nah, maka 10 dikali negatif 7. Positif kali negatif? Negatif. 10 kali 7? 70. Maka negatif 70. Kemudian penjumlahannya kita turunkan, negatif 70 ditambah 12 sama dengan negatif. Nah, kalau negatif 70 ditambah 12, maka kalau berbeda itu kita lihat tanda hasilnya di bilangan yang paling besar. Bilangan yang paling besar adalah 70. Tandanya apa 70? Negatif. Hasilnya pasti negatif. Kemudian bilangannya dikurangkan. 70 dikurang 12 berapa? 58. Maka hasilnya negatif 70 ditambah 12 sama dengan negatif 58. Nah, lanjut ya, contoh yang kedua. 8 ditambah negatif 12 dikali 5 dikurang negatif 5. Ada berapa operasi hitungnya? Di sini ada 3 ya, ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Yang perkalian, karena di sini tidak ada yang di dalam kurung. Di sini yang di dalam kurung di sini itu hanya menunjukkan yaitu bilangan negatif, bukan operasi di dalam kurung ya. Nah, maka kita kerjakan perkalian dulu. Berapa? Yang perkalian negatif 12 dikali 2 sama dengan negatif 24. Kemudian 8-nya kita turunkan dengan pengurangan negatif 5.
Nah, di sini ada tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Ingat, tadi kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangan secara berurutan, maka yang paling kita kerjakan, yang paling dulu adalah yang paling depan atau paling kiri, yaitu penjumlahan. 8 ditambah negatif 24. Tadi tandanya berbeda ya, ingat pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas bahwa kalau penjumlahan dengan tanda berbeda itu nanti hasilnya itu mengikuti tanda bilangan paling besar. Bilangan paling besarnya adalah 24. Nah, maka 24 tandanya apa? Negatif. Pasti hasilnya negatif. Kemudian dikurang bilangannya, 24 dikurang 8 sama dengan 16. Maka hasilnya negatif 16. Kemudian dikurang negatif 5. Ingat, ini tinggal pengurangan ya. Pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan kebalikan. Maka negatif 16 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 16, berarti ditambah. Lawan negatif 5, positif 5. Maka negatif 16 ditambah 5 sama dengan negatif 11. Selanjutnya kita ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Langsung ke contoh ya. Pada musim semi, suhu udara mencapai 6 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu udara mencapai negatif 2 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara antara kedua musim tersebut? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan garis bilangan. Nah, di sini ada pertama suhunya 6 derajat ya. Kemudian pada musim dingin suhunya negatif 2 derajat. Maka selisihnya kita dapat menggunakan garis bilangan. Nah, berapa dari 6 ke negatif 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka selisih suhu udara antara kedua musim tersebut adalah 8 derajat. Atau kita bisa menggunakan selisih 6 dikurang negatif 2. Ingat, tadi pengurangan itu penjumlahan dengan kebalikan. Maka 6 ditambah lawan negatif 2 adalah positif 2 sama dengan 8. Jadi selisihnya itu 8 derajat. Contoh yang kedua ya. Nah, soal ini sering keluar di ujian-ujian ulangan dan ujian nasional. Nah, bisa dilihat contohnya. Dalam suatu tes, penilaian ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Jawaban benar bernilai 4, jawaban salah bernilai negatif 1, dan tidak dijawab bernilai 0. Dari 25 soal, Andi menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah. Berapa skor yang diperoleh Andi? Oke, penyelesaiannya di sini. Dari 25 soal, di sini dari 25 soal, Andi menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah. Berarti Andi menjawab benar itu sama dengan, kalau misalnya dari 20 soal, salahnya 3, maka Andi menjawab benarnya sama dengan 17. Maka salahnya 3. Maka yang tidak dijawab berapa? 25 dikurang 20 sama dengan 5. Nah, selanjutnya, kalau tadi benar dikali 4, salah kita kalikan dengan negatif 1, maka tidak dijawab kita kalikan 0. Tadi benarnya 17, maka 17 dikali 4, kemudian ditambah 3 dikali negatif 1, kemudian ditambah 5 dikali 0. Jadi benarnya 17, salahnya 3, kemudian tidak dijawabnya 5. Nah, dikalikan ke masing-masing nilainya. 17 dikali 4 sama dengan 68, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3, 5 dikali 0 sama dengan 0. Maka 68 ditambah negatif 3 sama dengan 65. Sehingga skor yang diperoleh Andi adalah 65. Oke, nah itulah tadi operasi hitung campuran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kiranya cukup sekian untuk video kali ini atau pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.